Ada foto 13 tahun yang lalu tuh Mas Gibran ada foto ini Mas, wisuda kan Mas, lulus atau apa? Nah, Baru lulus. ini baru lulus. Mas, apa sih yang diingat momen 13 tahun yang lalu ini Mas? Nggak nyangka sih Mbak sampai di titik ini ya. Awal-awal dulu diundang ke Mata Najwa kan saya juga belum jadi apa-apa. Sekarang bisa duduk bareng dengan orang-orang hebat, Prof. Mahfud, Gus Muhaimin, luar biasa sekali. Saya harus ingatkan, Indonesia ini, demokrasi Indonesia ini bukan dinasti. Kita harus lawan itu. Dan kemudian juga, kenapa saya bilang dinasti, dan usul putusan MK itu kan dari Projo itu, sudah pantas jadi wakil presiden segala macam. Itu yang sebenarnya saya menanggapinya. Dan kemudian dalam hal ini, buat Gibran sendiri banyak yang harus perlu dia pelajari. Dia tidak menangkap jiwa yang diapakan oleh bapaknya, menggogoh hati rakyatnya, baru mengambil keputusan. Poinnya di situ. Itu pelajaran yang perlu sama dia. Itu perlu studi, perlu pelajaran, perlu pengalaman. Gitu loh. Oke. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Jadi kasihan sama Gibran. Jadi seperti ini, di acara Mata Najwa atau peringatan 13 tahun Mata Najwa memang luar biasa. Karena saking luar biasanya, Abah dari nama juga turut hadir sempat tersorot kamera, yaitu Profesor Quraish Shihab. Semua orang mungkin sudah tahu siapa beliau, seorang pakar tafsir Al-Quran. Dan beliau pernah juga berpidato tentang bahayanya memilih pemimpin yang hanya ingin berkuasa semata, atau hanya berdasarkan ambisi saja. Ya, dan akhirnya yang paling penting dari acara ini terkait masalah memilih pemimpin adalah kehadiran lengkap para capres dan juga para wakilnya masing-masing. Ini yang bikin seru dari acara ini, betul kan? Pemirsa yang meski sempat menyinggung bahwa Pilpres untuk masa depan Indonesia, maka para capres juga senada berkata bahwa Pilpres ini harus dibawa asik-asik aja. Tentunya ini hanya menjadi teori belaka. Jika ada capres dan cawapresnya yang ikut berkompetisi karena memang hanya ambisi saja, ya iya ada dan cawapres yang benar-benar cuma ingin mengejar kekuasaan doang, sehingga memaksakan dirinya meskipun sudah tampak ketidakbecusannya menjadi seorang pemimpin. Bahkan ada cawapres yang masih perlu pengalaman memimpin, tapi karena bapaknya sudah berkuasa, maka terlihat jelas kekuasaan itu ingin diwariskan lewat cara-cara yang kurang elok. Bahkan lewat jalur MK pun dikerahkan. Apalagi ada paman di sana, calon yang cuma punya ambisi itu bisa jadi tidak punya gagasan. Pokoknya ambisi berkuasa harus diraih, lalu capres dan cawapresnya ini berharap bahwa lebih dari 50% pemilih di negeri ini sudah buta pikirannya, sehingga hanya terpengaruh dengan endorse dari orang yang pernah dikagumi. Ya, mungkin capres dan cawapres yang gede ambisinya itu sangat berharap bahwa rakyat Indonesia masih banyak yang bodoh, sehingga bisa dengan mudah untuk menguasainya. Maka jika mereka sampai bisa menang, maka sudah dipastikan bahwa memang masih banyak rakyat yang bodoh di negeri ini. Padahal sudah jelas-jelas cara yang tidak elok dipertontonkan, bohong sana-sini dan dianggap sudah hal yang biasa. Lalu gaya politik apa itu? Pinocchio, dan kebodohan itu akan bisa beranjak menjadi lebih lama lagi. Karena kembalinya orang-orang yang berambisi itu berkuasa, ngeri kan? Duh, amit-amit tuh, jangan sampai deh. Harusnya kita sudah bebas dari jeratan itu. Tetapi karena dominan pemilih yang bodoh, maka akhirnya negara akan mundur ke belakang lagi. Duh, sekali lagi tuh jangan sampai deh. Rakyat harus melawan dari segala praktik-praktik berbahaya ini. Rakyat harus terus bergerak yang cerdas, akan terus berupaya meyakinkan massa yang masih bodoh itu agar juga ikutan cerdas bahwa sudah terjadi kepalsuan selama ini, bahwa sudah terjadi kebiasaan yang suka bohong di sana-sini. Di acara Mata Najwa, semua capres hampir sepakat dengan politik gembira. Tapi apa yang sudah terjadi beberapa hari ini, kita sudah mendengar bahwa salah satu paslon diduga keras telah memainkan politik intimidasi.
represi kecurangan penggunaan alat negara. Jadi ini berbahaya. Jadi gembiranya di mana? Santunya di mana? Cuma gimmick doang. Dan fakta di lapangan juga sudah mulai terbaca bahwa diduga keras adanya upaya-upaya penggunaan alat negara untuk menopang pasangan tertentu. Semua bisa saja terjadi jika hanya mementingkan ambisi semata. Jadi kasihan sama Gibran. Jadi seperti ini, di acara Mata Najwa atau peringatan 13 tahun Mata Najwa memang luar biasa. Karena saking luar biasanya, abah dari nama juga turut hadir sempat tersorot kamera, yaitu Profesor Quraish Shihab. Semua orang mungkin sudah tahu siapa beliau, seorang pakar tafsir Al-Quran. Dan beliau pernah juga berpidato tentang bahayanya memilih pemimpin yang hanya ingin berkuasa semata, atau hanya berdasarkan ambisi saja. Ya, dan akhirnya yang paling penting dari acara ini terkait masalah memilih pemimpin adalah kehadiran lengkap para capres dan juga para wakilnya masing-masing. Ini yang bikin seru dari acara ini, betul kan? Pemirsa yang meski sempat menyinggung bahwa Pilpres untuk masa depan Indonesia, maka para capres juga senada berkata bahwa Pilpres ini harus dibawa asik-asik aja. Tentunya ini hanya menjadi teori belaka. Jika ada capres dan cawapresnya yang ikut berkompetisi karena memang hanya ambisi saja, ya iya ada cas dan cawapres yang benar-benar cuma ingin mengejar kekuasaan doang, sehingga memaksakan dirinya meskipun sudah tampak ketidakbecusannya menjadi seorang pemimpin. Bahkan ada cawapres yang masih perlu pengalaman memimpin, tapi karena bapaknya sudah berkuasa, maka terlihat jelas kekuasaan itu ingin diwariskan lewat cara-cara yang kurang elok. Bahkan lewat jalur MK pun dikerahkan. Apalagi ada paman di sana, calon yang cuma punya ambisi itu bisa jadi tidak punya gagasan. Pokoknya ambisi berkuasa harus diraih, lalu capres dan cawapresnya ini berharap bahwa lebih dari 50% pemilih di negeri ini sudah buta pikirannya, sehingga hanya terpengaruh dengan endorse dari orang yang pernah dikagumi. Ya, mungkin capres dan cawapres yang gede ambisinya itu sangat berharap bahwa rakyat Indonesia masih banyak yang bodoh, sehingga bisa dengan mudah untuk menguasainya. Maka jika mereka sampai bisa menang, maka sudah dipastikan bahwa memang masih banyak rakyat yang bodoh di negeri ini. Padahal sudah jelas-jelas cara yang tidak elok dipertontonkan, bohong sana-sini dan dianggap sudah hal yang biasa. Lalu gaya politik apa itu? Pinocchio dan kebodohan itu akan bisa beranjak menjadi lebih lama lagi. Karena kembalinya orang-orang Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja.